Berasal dari kata dasar al-aqdu yang mempunyai arti ar-rab yaitu ikatan, al-ibrama ihkam yaitu pengesaan, penguatan, at-tawassu yaitu yang menjadi kokoh atau kuat, asyadu biquwwah yaitu pengikatan dengan kuat, at-tamasuk yaitu pengokohan, dan al-istinbat yaitu penetapan. Selain itu, akidah juga mempunyai arti al-yakin yaitu keyakinan, dan al-jazm yaitu penetapan. Akidah diartikan sebagai ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Dalam agama, akidah dimaksudkan berkaitan dengan keyakinan, bukan dengan perbuatan. Beberapa lawan kata atau antonim dari akidah adalah al-halu yaitu penguraian atau pelepasan. Kata ini diambil dari kata kerja aqadahu yakiduhu yang artinya mengikatnya, akdan yang artinya ikatan sumpah, dan uqdatun nikah yang artinya ikatan nikah. Pengertian akidah secara terminologi atau secara istilah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan tentramnya jiwa karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Beberapa keistimewaan akidah Islam adalah rahmatan lil alamin, terbuktinya akan kebenarannya melalui sejarah dan bukti-bukti lainnya. Al-Quran terbukti secara ilmiah. Ajaran agama Islam mudah, terang atau jelas dan tegas, menenteramkan hati atau damai, dan membuat pengikutnya bermartabat sepanjang masa. Pengertian Ahlu Sunnah wal Jamaah. Azwaja adalah singkatan dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Secara linguistik berasal dari kata ahlu, sunnah, dan jemaah. Ahlun yang artinya keluarga, golongan, dan pengikut. Sunnah berarti perkataan, pemikiran, dan amal perbuatan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan jemaah adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan tertentu. Kata sunnah berasal dari yanusu yang bermakna perjalanan dan tradisi yang dijaga-jaga. Secara istilah bermakna jalan yang ditempuh dalam agama tanpa ada ketetapan hukum wajib. Jadi, yang dimaksud sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sekali-kali meninggalkannya. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua macam. Yang pertama, sunnah yang berhubungan dengan ibadah yang disebut dengan sunnah al-huda atau petunjuk. Dan barang siapa yang melakukannya akan menyempurnakan keimanannya. Contohnya, sunnah ini adalah menghindari yang makruh. Sedangkan yang kedua, yaitu sunnah yang berhubungan dengan adat. Dan ini disebut dengan sunnah zawaid atau tambahan. Dan barang siapa yang melakukannya akan mendapatkan pahala, dan yang meninggalkannya tidak menjadi keburukan. Contohnya, yaitu sunnah ini adalah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdiri, duduk, dan berpakaian. Lalu, al-sunnah dapat diartikan dengan orang-orang yang mengikuti sunnah dan berpegang teguh kepadanya dalam segala perkara, baik dalam perkataan, pemikiran, dan perbuatan, yang merujuk kepada apa saja yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Dalam sebuah hadis disebutkan ma'ana Allahi wa ashabihi, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat.
Adapun al-jamaah berasal dari kata jama'ah dengan akar kata yajma'u, jemaatan yang berarti menyetujui atau bersepakat. Dalam hal ini, al-jamaah juga berarti berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berjamaah, tidak terpecah dan tidak berselisih. Pernyataan ini sesuai dengan riwayat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, "Tetapkanlah oleh kamu sekalian sebagaimana yang kamu tetapkan. Sesungguhnya aku benci perselisihan, hingga manusia menjadi berjamaah." Munculnya kelompok menyimpang Syiah, Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah. Penyebab munculnya kelompok Syiah. Syiah menurut bahasa berarti sahabat atau pengikut. Dalam kajian ilmu kalam, kata Syiah lebih spesifik ditujukan kepada orang-orang yang menjadi pengikut atau pendukung Ali bin Abi Thalib. Mazhab Syiah ini lahir sebagai reaksi terhadap golongan ahli sunnah atas ketidaksepahaman mereka terhadap pengangkatan Khulafa ar-Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali secara berturut-turut. Menurut mazhab Syiah, yang berhak menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah Ali bin Abi Thalib, dengan alasan Ali adalah ahlul bait atau keluarga yang paling dekat. Mengenai latar belakang munculnya aliran ini, terdapat dua pendapat. Pertama, menurut Abu Zahroh, Syiah mulai muncul pada akhir dari masa jabatan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut Wat Syiah, muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Dalam peperangan ini, sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap arbitrase yang diatwarkan Muawiyah, pasukan Ali diceritakan terpecah menjadi dua. Satu, kelompok mendukung sikap Ali, kelak disebut Syiah, dan kelompok lain menolak sikap Ali, kelak disebut Khawarij. 2. Penyebab munculnya kelompok Khawarij. Istilah Khawarij berasal dari bahasa Arab Khawarij, yang berarti mereka yang keluar. Nama ini digunakan untuk memberikan atribut bagi pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari golongannya, dan kemudian membentuk kelompok sendiri. Penamaan terhadap kelompok yang keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib bukanlah julukan yang diberikan dari luar kelompoknya saja, tetapi mereka juga menamakan diri dengan sebutan Khawarij, dengan pengertian orang-orang yang keluar pergi perang untuk menegakkan kebenaran. Aliran Khawarij muncul bersamaan dengan aliran Syiah. Masing-masing muncul sebagai sebuah aliran pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Aliran Khawarij untuk pertama kali muncul di kalangan tentara Ali ketika peperangan memuncak antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Ketika merasa terdesak oleh pasukan Ali, Muawiyah merencanakan untuk mundur, tetapi kemudian terbantu dengan munculnya pemikiran untuk melakukan tahkim. 3. Penyebab munculnya kelompok Murji'ah. Kata Murji'ah berasal dari bahasa Arab, yaitu arja'ah, yang artinya menunda. Aliran ini disebut Murji'ah karena mereka menunda menghukumi persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib
Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij, sampai pada hari perhitungan di akhirat nanti. Karena itu, mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah di antara ketiga golongan tersebut. Murji'ah adalah salah satu aliran kalam yang muncul pada abad pertama Hijriah. Pendirinya tidak diketahui dengan pasti, tetapi Syahrastani menyebutkan dalam bukunya Al-Milal wa An-Nihal bahwa orang yang pertama membawa paham Murji'ah adalah Ghailan ad-Dimashqi. 4. Penyebab munculnya kelompok Mu'tazilah. Lahirnya aliran Mu'tazilah tidak terlepas dari perkembangan pemikiran-pemikiran ilmu kalam yang sudah muncul sebelumnya. Aliran ini lahir berawal dari tanggapan Wasil bin Atha, salah seorang murid Hasan al-Basri di Bashrah, atas pemikiran yang dilontarkan Khawarij tentang pelaku dosa besar. Ketika Hasan al-Basri bertanya tentang tanggapan Wasil terhadap pemikiran Khawarij tersebut, dia menjawab bahwa para pelaku dosa besar bukan mukmin dan juga bukan kafir. Mereka berada dalam posisi antara mukmin dan kafir, yaitu orang fasik. Kemudian Wasil memisahkan diri dari jamaah Hasan al-Basri, dan gurunya yaitu secara spontan berkata, "I'tazala anna." Wasil memisahkan diri dari kita semua. Karena itulah kemudian pemikiran yang dikembangkan Wasil